يا كريم الأخلاق يا رسول الله. Sobat Berbagi Info, On Bekende Syuhada, Sejarah Aceh dengan Belanda. Tahun 1903 Belanda mencatat telah berhasil menewaskan 1.503 orang. Siapa mereka ini? Setiap perang ada pahlawan-pahlawan yang disebut sebagai On Bekende Soldaden. Di Aceh pun terdapat banyak sekali On Bekende Syuhada. Mereka yang tercatat sebagai On Bekende Syuhada yang terjun ke kancah perang pasca tertawannya Sultan dan Panglima Polem. Mari kita kirim Al-Fatihah untuk para syuhada kita dan mengambil spirit dan iktibar perjuangan mereka. Februari tahun 1904 Syahid Pangdola anak angkat Tengku Cut Plieng beserta dengan 27 orang pengikut. Tanggal 24 Maret tahun 1904, perang sekitar Lem Mulo, rebah Syahid Pang Andah dengan 6 orang pembantunya utamanya, termasuk Pang Malam dan Tengku Ibrahim. Tahun itu juga pada pertempuran di Krueng Minje, kanan Krueng Gempang, Syahid Toku Ibrahim Montasik, dan Imam Ripin, termasuk 15 orang pasukannya yang tidak dikenal namanya, kecuali Tengku Durrahman sendiri, putra Tengku Imam Ripin. Tanggal 10 April tahun 1904 pasukannya muda di Pantai Raja Ulu dengan 8 orang syahid termasuk Pang Aron dan Tengku Lante dari Tiro. Tanggal 19 April tahun 1904 menyusul 19 orang lagi, dengan Pang Dode. Juga tanggal 1 Mei tahun 1904 syahid juga Pang Polem dan Tauku Ubed Aron dan 6 orang pasukannya. Tanggal 21 Juni tahun 1904 syahid Pang Akub, disusul oleh 8 orang pengikutnya yang melanjutkan pertempuran. Tanggal 26 Juni tahun 1904 Pang Andah dan Yamuda Dawot dengan 9 pengikut rebah syahid. Desember tahun 1904 tercatat syahid, Kejuruen Dawot dari Cot Murong, Tengku Haji Gantu dari Pineng, Tengku Haji Seman dari Blue Lem Kebuye Tengku di Aceh dari Busu, Tengku Haji Him dari Lingko, Tengku Haji Dolah, Tengku Ahmad Deuman, Tengku di Rangkang Timo, Pang Ulong dan Pang Salewen. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Panglah Pedus syahid tanggal 9 Agustus tahun 1904, kerugian Belanda di Pidi. Menurut catatannya sendiri ialah 4 perwira Belanda dan 9 serdadu Belanda dengan 22 orang Ambon. Sebanyak lebih kurang 1.000 senapan berhasil jatuh ke tangan Belanda. Angka ini menunjukkan bahwa pihak Aceh di waktu itu masih mempunyai jumlah senjata yang dapat diandalkan walaupun tahun 1903 Sultan Alauddin sudah berhasil ditaklukkan. Perlawanan yang gigih dan membuat kampung Seleman di bagian selatan dan Pirak Selatan masih dikuasai oleh Tengku di Paya Bakong dan Tengku di Barat. Tengku di Tanomira dan Tengku di Klibuet syahid di Aluekene Gempang pada pertempuran tanggal 4 Agustus tahun 1904. Juga syahid Tengku di Lambada, Anak Tiro, dan Tengku Pocut Usen dari Mukim 3 Kayu Adang, 26 Mukim. Mei tahun 1904 syahid lagi, Tengku Ma Ali di Tiro, Tengku di Parwe, Tengku di Peremu, Tengku Silang, Haji Gantue, Tengku Haji Seman dari Bluek Lem Kabu, Dato Muhammad Zen, di Tapa dan Semulur Besar, Pulau Simalu. Tanggal 7 September tahun 1904 bivak Belanda di Sinabang diserbu, hancur, dan dikuasai, baru berapa tahun kemudian dapat direbut Belanda kembali. Pada tanggal 18 Maret tahun 1904 Van Dalen menyerbu ke Gemuyang, Gayo. Dari 168 laki-laki Gayo yang tewas sebanyak 92 perempuan dan 48 anak-anak, belum terhitung yang luka-luka. Kolonial Verslek sendiri berkata, Vrouwen en kinderen hadden mirendil en blank wapen of en lans in kunnen hadden en voten even hardnekkig en fanatik als hunne mannen en vader. Juga di kampung Duren yang dipertahankan, bersama wanita, bleken ook hier weder en massa vrouwen en kinderen in de squilhutten langs binnen. Demikian pula di Kampung Porang, sehingga, di Kampung Badak, tempat undur perjuangan Kuto Lintang dan Buket, di mana raja-raja tua dari Buket menggalakkan perjuangan, terjadi pertempuran seru. Di sini Belanda paling banyak hancur. Catatan-catatannya sendiri mengatakan 5 perwira di antara korban. Sedangkan dari 184 laki-laki Gayo syahid 41 wanita dan anak-anak. Di tahun 1904 itu, perjuangan menyala-nyala terus. Pemimpin-pemimpin perjuangan di sektor perang Samalangat Tengku Alue ke Utapang,
Tengku Madin dan Tengku Ci, Berenun dan adiknya plus 13 prajuritnya syahid dalam pertempuran di Keude Pandrah, masuk sektor Samalanga tanggal 22 Oktober tahun 1904, setelah berhasil menewaskan komandan Belanda, Dijkhoff tanggal 17 Oktober di Pesangan Front Topin Mane dan tanggal 8 Oktober di Kuta Lebue tewas komandan Belanda Smith dan Skewer. Habib Umar anak Habib Samalanga yang namanya meluas di bibir rakyat, syahid dalam pertempuran di Cotbada, Maret tahun 1904. Di Aceh Barat bulan Mei tahun 1904 Kejeruan Mekek syahid keumangan anak Tengku Merah Putih di Aceh Barat menewaskan Letnan Van der Zee. Di tahun 1904 meninggal dalam pembuangan Tuanku Muhammad Bati dan Tuanku Ibrahim bin Tuanku Abdo Majid. Dalam tahun 1905 syahid di Pidi Tengku di Tanoh Mirah, Tengku Lemgut Habib Tepinuan, Tengku Mayat di Tiro, Tengku di Buket keduanya anak Saman di Tiro, Habib Hussein dari Lem Ule, Habib Umar anak Habib Melaboh. Panglima-panglima dari Tuanku Nuruddin, anak Pocut Merah Bihai, sebanyak 6 orang telah memilih syahid, ketika berhadapan dengan Belanda di Lokaju pada 18 Februari 1905. Tuanku Nurdin dibuang ke Blora bersama ibundanya dan seorang panglimanya Pangmat Maret tahun 1907 dengan penuh gagah berani Keci, Seman dan anak buahnya menyerbu ke Tangsi Belanda di Banda Aceh. Serangan yang diotaki oleh Sultan ini membuat KP Belanda berang dan akhirnya menginternirkan Sultan ke Amboina sebagai hukuman. Kemudian Sultan dipindah ke Jakarta sampai wafat di sana dengan status subversif antara tahun 1908 SD 1909 syahid ulama pejuang di Pidi, dalam jumlah besar. Mereka itu ialah, Asyahid Habib Gundu, Asyahid Habib Muhammad, Asyahid Habib Ahmad, Asyahid Tengku Ci, Kobat, Asyahid Tengkunya, Aceh, Asyahid Tengku di Lameulo, Asyahid Tengku Durrahman, Asyahid Tengku Andiet, Aswahid Tengku Usui, Asyahid Tengku Lambega Rahimakumullah, pemungut sumbangan perang dari di Buket, Asyahid Tengku Ahmad Saleh, Asyahid Tengku di Bueng, Asyahid Tengku Laiman, pewaris perjuangan Tengku di Buket, Asyahid Tengku Pakeh, Asyahid Tengku Merandah, Asyahid Tengku di Ci, Jambi, Asyahid Tengku di Samad, kepercayaan Tengku Ci, Mayat, Asyahid Tengku Ma Amin Blangri, Asyahid Tengku Andat, Asyahid Tengku Asyim, dikenal dengan nama Tengku Cot Renem di Tiro, Asyahid Tengku Abdul Rahman, Asyahid Tengku Haji Banten, Asyahid Haji Ahmad Tengku Polem Dalueng dan Kejeruan Ubed Tangse. Di bagian Biren syahid Imam Raya Akub dan Habib Uma. Di bagian Lok Seumawe syahid Imam Asan Brigen. Di bagian Lok Sukon syahid Imam Lah, Poutuha Puet Selema dan Tauku Sabon. Pada tahun 1909 syahid di Samalanga Habib Jurong. Di bulan Juli tahun 1909, atas pengkhianatan Tauku Ubed II Mukim Tunong. Di Pidi 269 syahid termasuk 17 pang dan 7 ulama, di antara ulama termasuk Tengku Asan Titeu alias Tengku Pantekulue dan Habib Ahmad. Di Lo Semawe, syahid Pang Wahid, pembantu Tengku di Barat, Tengku di Aceh Ma Amin, Desember tahun 1909, dan Pang Aron ditangkap dan dibunuh. Di Lo Sukon telah syahid Pang Cante, Pang Tahe, Pang Piyah, Pang Daya, Pang Usen, Pang Lotan, Pang Syekh Maun, Pang Aron, Belang Mangat, Pang Abai, Pang Bramat, Petu, Tauku Mudaraya. Semua rebah syahid dalam sen perang sektor Lok Sukon juga syahid ulama-ulama Tengku di Langkahan, Tengku Rahman, Tengku Panton Labu, Tengku Maasan. Dari Jambu Aye, Imam Alwe ke Utapang, Tengku Cut, Tengku Ma'arweh, Tengku Putebuah, Tengku Muhammad Nafiah, Tengku Lebenya dan Habib Asyam dari Petu. Tengku Muda Gantu dari Keretu, Imam Ci, Matang Raya dari arah Kemudi, Tengku Haji Adib dari Matang Kuli, Imam Belang Paya Bakong, Tengku Adam dan Lebe Syam dari Selema, Imam Matang Mijah Hakem Krueng waktu itu jumlahnya sampai 146 orang juga syahid wakil Kejeruan Buket dan Imam Baletua. Di Melaboh tahun 1909 syahid wakil Him menyerang Marsuse di Senagan terjadi perkelahian, 11 luka-luka dan tewas di pihak Marsuse. Di pihak pejuang, wakil Him syahid di tangan Marsuse di Gayo Luos syahid Aji Rojo. Rojo dari Buket Panglima Nain dari Pangor dan beberapa pejuang terkemuka di daerah itu. 1909 di syahid tewas 29 pejuang tidak dikenal lagi nama orangnya. Dalam tahun 1910 banyak nama-nama menonjol pejuang dan ulama pejuang yang syahid. Di sektor Aceh Utara, syahid Tengku di Buket,
Tanggal 21 Mei tahun 1910, Tengku Cik Harun alias Tengku di Pineum. Tanggal 21 Mei tahun 1910, dan Tengku Ulama Tengku Ali dari Tetu, Tengku Ismaik Gluempang Payeng, Tengku Pi dari Iboi, Tengku Jit dari Lokayu, Tengku Deah dari Gempang, Tengku Saleh dari Tangse, Tengku Rahman dari Tiro. Ule Balang syahid ialah Keujuren Lepo dari Gempang, bertindih bangkai dengan anaknya termuda, sedang putranya tertua menyerah 1910. Tidak sekedar ulama, tapi banyak panglima-panglima yang syahid yaitu Pang Sen, Pang Cut Amat Rambong, Pang Meredu, Toku Usui, Toku Sabi, Pang Akob, dan bawahan-bawahan mereka yang tidak dikenal lagi. Selanjutnya dalam bulan Februari tahun 1910, syahid Tengku Imam Ci, yang menjadikan Jalan Gayo angker bagi Belanda. Dalam bulan Mei syahid Habib Ahmad, pada bulan Oktober Pang Ben Blanggurun, yang ditakuti oleh Belanda di Glumpang II. Sedangkan pada bulan Desember syahid si Ben Ule Balang di Samalanga, Habib Musa. Pada pertempuran di Pesangan syahid Panglima Blang Medan di Payani tidak dapat dicatat lagi namanya. Pada operasi Belanda di Blang Ara syahid 21 orang yang tidak dikenali lagi namanya, dan panglimanya juga syahid Tengku di Paya Bakong dan di Barat. Orang-orangnya yang syahid lebih dulu Tengku Seupot Mata dan Tengku di Andah, di samping tertangkap Pang Lambuet, dan beberapa yang menyerah diantaranya Pang Aron bersama 8 pengikut dan Imam Mena dengan 2 pengikut. Syahid sekitar masa itu, Tengku Cut Asim, Tengku Banta, Tengku Elham Kebu, Panglima Perang Nanggro, Tengku di Aceh Sumbo, Imam Abai, Tengku Mat Saleh, putra Tengku Suepot Mata Pang Dadoh, Panglima dari Pang Nanggro, Cut Mutiah, Ibu Toku Raja Sabi, Toku Makam dan Si Juba. Hingga 1910 perlawanan di Gayo masih lanjut. Sejak itu tercatat 85 syahid lagi. Aman Barani, Rojo Puteh, Pang Jangok tahun 1910 di Biren juga syahid, pejuang Samalanga Habib Jurong, Juli. Bulan itu juga syahid Tengku Dawot dari Vi Mukim. Dalam tahun ini syahid di Aceh Utara dari 269 pejuang, terdapat 17 Pang dan 7 ulama, di antaranya, Tengku Asan Titeu alias Tengku Pantekulu, Habib Ahmad pembantu Tengku Ci, Kubat, dan Tengku Putih. Serentak dengan Habib Jurong, tewas ketika berjuang 146 pejuang di antara Pang Perang Andah, Pang Taib, Panglima Perang Lampucuk, Kali Cut Blang, Tengku Ali, Pang Nalu Kambue, dan Pang Ben Segu. Akhir Oktober si perang bekas penunjuk jalan Belanda di Bivak Blang Ara, menyeberang ke pihak pejuang, dengan tergesa-gesa ia dihadapi Belanda dalam suatu patroli, di mana ia syahid. Pada tanggal 21 Mei tahun 1910, syahid Tengku Ci Harun alias Tengku Ci di Pineum. Tanggal 21 September tahun 1910 syahid Muhammad Ali Zainal Abidin bin Muhammad di Tiro terkenal dengan nama Tengku di Buket. Sebulan kemudian, yaitu pada tanggal 25 Oktober tahun 1910 syahid pula Tengku Ci Mayat alias Mahidin bin Tengku Syekh Saman di Tiro. Di Hulu Aceh Timur, di Tampa, Perla, Muhammad Ubid syahid ketika menyerang kubu Belanda pada malam 11/12 Januari tahun 1910. Juga telah syahid Pang Arif dalam serangannya terhadap Belanda di sana pada tanggal 7 Januari tahun 1910. Di Melabo Tengku Imam Andewe, di Aulelo, Tengku Musa dan Tengku In dengan 3 pengikut, Tengku Adan dan Kepala Mansur. Semua dicatat oleh Belanda, de Onverzunjik Gistrichvers. Tercatat lagi panglimanya, di Gaju Syajid. Tercatat pula meninggal dipersembunyikan akibat gempa dahsyat Tengku Muda Pendeng dan keluarga juga Raja Pasir. Di Tanah Alas, syahid Pihin dan Bacan bersama 14 orang yang sudah tidak dikenal namanya. Tanggal 21 Oktober tahun 1911 Tengku Muhammad Akbar bin Aridin. September tahun 1911, Tengku Ale Tutue, Tengku Maruful Cruz, Tengku Abdul Wahab Tanah Abe alias Tengku di Cotminyo, tanggal 29 September tahun 1911. Tengku Saleh bin Muhammad Amin di Tiro, tanggal 3 Desember tahun 1911. Tahun 1911 masih beraksi, Pang Bintang, Pang Abai dari Kulu, 25 Mukim, dan Pang Mat dari Pijoeng dari 22 Mukim.
Desember tahun 1911 Syahid Tengku Maat, putra terakhir dari Tengku Ditiro di tangan Marsose Pribumi Ambon bernama Nusi. Menyusul Tengku Muhammad Harun, Tengku Dipaya Bakong 22 Februari 1922 syahid dengan pengikutnya dan istrinya sendiri yang turut berjuang. Di daerah Bintang dan Laut Tawar syahid Rojo Kahar dan Lahidin. Lebe Grondong Panglima dari Tengku Muda Pendeng syahid di bulan Maret tahun 1911 dalam pertempuran di Gayo. Pangmanap syahid di Gayo November tahun 1914. Januari tahun 1914 Hulu Kalue, pemimpin perjuangan dengan 4 pengikutnya rebah syahid. Pada kelas antara pejuang dengan Marsuse antara Manggeing dan Blangpidi pada tanggal 8 Oktober tahun 1914 syahid 3 pejuang tidak diketahui namanya, tapi 2 fusilir Belanda tewas dan 5 luka-luka. Di Hulu Merebo, Wakil Tam dan Mudannya, Ben syahid dalam pertempuran. Pada tanggal 20 Mei tahun 1914 tewas Van Krekten dan 2 bawahannya di Lemno, Daya, oleh serangan 12 pejuang bersenjata rencong, tanpa balas, kecuali akhir tahun dikabarkan bahwa telah dibersihkan dan kemudian ditambah lagi jumlah pihak Belanda tewas dengan 2 tewas dan 7 luka-luka. Catatan resmi Belanda mengenai angka tewasnya selama mengadakan agresi di Aceh dari tahun 1873 SD 1914. Tewas, 1.216, luka-luka 13.011 diantaranya meninggal kemudian 793 sehingga angka tewas adalah 2.009. Jumlah serdadu Belanda sakit karena tugas antara 1873 SD 1880 menurut Kilstra 6.898, menurut Kruisir yang sakit antara 1893 SD 1896 sama dengan 818 orang. Untuk 10 tahun 7.716, yang meninggal akibat sakit antara 1873 sampai dengan 1914 sama dengan 10.000 orang. Jumlah orang hukuman yang tewas sampai dengan 1881 saja 8.250. Ini mengesankan bahwa orang hukuman turut dijadikan umpan pelor pejuang Aceh. Jumlah kerugian Belanda seluruhnya dari tahun 1873 SD 1914, 2009 tewas, 10.500 meninggal karena sakit, 25.000 orang hukuman. Dengan sendirinya angka tewas di pihak Belanda tanpa memasukkan orang hukuman 2009 plus 10.500 sama dengan 12.509. Catatan resmi Belanda mengenai syahidnya para pejuang dalam masa A. 1873 SD 1880 yaitu 30.000. Dari tahun 1899 SD 1914 yaitu 23.198. Semuanya 53.198. Kalau dihimpun dengan masa 17 tahun antara 1881 SD menjadi semua dalam waktu yang sama seperti di atas berkisar antara 70.000 orang. Taksiran Ensiklopedia Van.net, Indi menurut Paul van Tevir jiwa penduduk Aceh di tahun 1890 sebanyak 500.000 atas dasar angka kematian 50.000 maka dapat dicatat setiap 10 orang tewas orang Aceh 10%. Perlu dicatat bahwa semua rakyat Aceh telah mengambil bagian aktif berjuang. Sekian dan terima kasih, wassalam.